Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ila hadratin Nabil Mustafa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi wa azwajihi wa dzurriyyatihi wa qurrabatihi wa ali baitihi wa ashabil kiram wa ila jami'il anbiya wal mursalin wal awliya wa syuhada wa salihin wa tabi'ina ila yaumiddin, khususan ila jami' masyayikhi ila muntahum wa ila abaina wa ummatina wa azdatina wa masyayikhina wa auladina wa azwajina wa dzurriyyatina wa ahli baitina, khususan ila jami'il man tabi'ana wa jami'il arwah fi handil majlis wa ghairuhum sayyulillahi lana wa lahumul fatihah. Iya kan. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin wa bihi nasta'inu ala umuri dunya waddin. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma salli wa sallim wa barik alaihi wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Shadaqallahul azim. Amma ba'd. Pemberian Allah terhadap hambanya itu ada macam dua. Pemberian yang bersifat fisik yang dibutuhkan oleh jasmania, yang berupa rizki, kebutuhan, baik yang ada kaitannya dengan diri sendiri maupun terhadap orang dekat kita, termasuk anak dan istri, itu Allah sebut sebagai Ar-Rahman. Dan ini diberikan terhadap baik orang yang beriman pada Allah ataupun tidak. Dan ini diberikan terhadap seluruh makhluk, baik yang di muka bumi ataupun di dalam bumi ataupun di atas bumi. Allah kasihkan Ar-Rahman itu terhadap mereka. Ini yang pertama. Yang kedua, Allah kasih rizki hanya terhadap hamba yang beriman kepadanya. Yang kami maksud beriman padanya konteksnya adalah ruhaniyah. Yang beriman hanya padanya adalah mereka yang sudah bisa menerima ajaran Rasulullah di jalur tauhid la ilaha illa anta wa ana, atau di dalam dinul haq. Bahkan mereka juga sampai pada pengamalannya disebut ahli syuhud.
Allah kasihkan tentang ruhaniyah ini berbentuk Ar-Rahim. Ketika saat satu hamba itu masih di taraf ilmu, rizkinya itu berbentuk ilmu yang jenengan terima kemudian difahami, itu rezeki. Maka judulnya adalah pemberian Allah atau disebut rizki. Hal ini akan kita terima sebagai proses calon kekasih Allah, dan hal ini tidak semua manusia akan bisa memperoleh atau menerima. Hatinya tidak semua manusia menerima. Mengapa mereka yang disebut yang bisa menerima itu termasuk sebagai calon kekasih Allah? Karena dia berupaya masuk di dalam surah Al-Isra ayat 22. Allah katakan, la taj'al ma'allah ilahan akhar. Wahai orang yang beriman, janganlah kau di dalam dirimu ada sesuatu selain Allah. Janganlah ada di dalam hatimu kau jadikan sesuatu selain Allah bertengger di situ. Makanya dalam ayat lain Allah katakan, barang siapa yang bisa merobohkan dan mengusir perkara-perkara selain Allah yang sudah kadung masuk di dalam hati, maka dia dijamin akan bisa bertemu Allah. Kalau bisa bertemu Allah berarti dijadikan sebagai kekasihnya. Mohon maaf, bukan Allah yang kumaksud adalah nama, bukan hidup yang kami maksud sifat. Hal itu bisa kau buktikan dengan iman atau rasa di dalam hatimu. Bentuk rizkinya beliau-beliau yang sebagai calon kekasih Allah dimudahkan untuk mendapatkan ajaran ini. Sekalipun Anda berpuluh-puluh tahun mencari, toh suatu saat Anda akan ditemukan oleh Allah. Sekalipun itu lewat YouTube yang berpuluh tahun Anda enggak paham, sehingga menjadi satu misteri di dalam kehidupan Anda. Apa maksud daripada ini semuanya? Ternyata Allah jawab, ditemukannya Anda lewat konten-konten YouTube. Tidak hanya dengan itu, Allah kasih jalan, dilewatkan teman dekat ataupun orang lain yang sebelumnya itu belum kita kenal. Allah pasti membuka pintunya dalam kefahaman, di situ suatu saat itu akan terjadi. Ar-Rahim, kasih sayang Allah hanya diberikan terhadap mereka yang menjadi kekasih Allah. Ar-Rahim, terhadap kekasih Allah yang sudah melakukan tindakan amaliyah tadi berbentuk kholwat,
pasti Allah bukakan pintunya ke musyahadah, itu pasti. Wa may yakfur bitaghuti wa yu'min billah wa qala aidan anibudullaha wastanibut taghut. Siapapun Anda manakala betul-betul untuk meninggalkan ruhmu dari perkara selain Allah, dan itu sudah dilakukan, maka wa yu'min billah, Anda pasti ditemukan oleh Allah. Itu pasti Bapak Ibu. Cuman kapannya, udah itu bukan urusan kita, itu hak prerogatif Allah. Bapak Ibu hadirin jamaah rahimakumullah, dalam bahasa syariah menerjemahkan tentang Ar-Rahman dan Ar-Rahim ini hanya begini. Dengan menyebut nama Allah Ar-Rahman diberikan terhadap seluruh makhluknya, cuman Ar-Rahim hanya mereka yang beriman. Hanya itu aja, nggak bisa membuka apa maksud yang sebenarnya. Ternyata al-mu'min di sini, mukminnya sudah hakul iman. Mereka lah yang sudah duduk di ihsan, baik muraqabah maupun musyahadah. Ihsan baik masih ada di muraqabah maupun ada di musyahadah. Muraqabah berarti kita sudah paham tentang masalah adzikru bisiril asrar itu, dan berupaya Anda walaupun hanya tingkatannya adalah syarroyarah atau dalam arti khub wa may ya'mal mithqala dzarratin khairoyyarah wa may ya'mal mithqala dzarratin syarroyyarah. Hanya sebiji sawi ketauhidamu pada Allah, maka muraqabah itu akan menjadikan dirimu terampuni segala kesalahan ruh. Udah, muraqabah ini makrifatnya itu masih makrifatnya itu masih di babul musyahadah, di pintu gedung, masih belum masuk tapi sudah yakin. Kalau di musyahadah berarti sudah sampai di dalam gedung. Jadi apa isi di dalam gedung itu sudah dia tahu sendiri. Kalau muraqabah berarti tadi masih mengangan-angan, betulkah hidup itu Allah? Terus yang bagaimana hidup itu? Lah gitu. Akhirnya muncullah satu teori, ya kekosongan itu. Kekosongan, mengapa disebut kosong? Karena yang kita pakai melihat adalah mata zahir, otomatis ini kosong. Tapi kalau kita membuka melihat dengan ainul basirah, mata hati, mata ruh, justru yang kosong ini berisi. Berkenaan dengan rizki atau pemberian Allah terhadap hambanya Ar-Rahman Ar-Rahim, maka pada malam hari ini kita akan membahas di makalah yang ke-38 terkait masalah orang-orang yang sudah sampai kepahaman di muraqabah dan di musyahadah, apa kewajiban kita kalau sudah di situ.
Qala musannifu rahimahullah, bagi kita yang sudah paham ilmu, bagi kita yang sudah paham laku, bagi kita yang sudah paham istiqomah, berarti di musyahadah, muraqabah di musyahadah, apa langkah yang harus kita lakukan khususnya terhadap orang-orang dekat kita. Liumfik, supaya aweh siro, liumfik supaya aweh sopo zu saatin wong kang duweni kejembaran. Ini kalau kita artikan kejembaran Ar-Rahman berarti jenengan golongan wong sing sugih. Karena kalau kita bicara Ar-Rahman berarti kebutuhan jasad, kebutuhan jasmaniah. Jenengan termasuk orang yang punya, terus orang dekat sampean, anak istri membutuhkan, tetangga membutuhkan, kasihlah. Apakah itu berbentuk pinjam atau sedekah? Kalau berbentuk meminjamkan, saya tolong pesen ojo atik ngutangi duit wedok ya, duit lanang ae, uang laki-laki, jangan uang perempuan. Kalau uang perempuan pasti nanti akan mana atau melahirkan. Ojo uang laki aja. Yes. Jenengan sudah punya sih, nyapo sih adik nekek tonggone, gak usah. Nanti di situ kan mesti nanti kalau sahur bulan depan kadang-kadang lah gitu nggih. Lah ben gak kecewa sampeyan sebagai yang ngutangi, ojo diarep-arep ya. Masalahnya orang itu kalau utang penak, kalau nyaur utangi gampang, nyaure ngono iku ning ndi, Pak? Di mana-mana seperti itu. Kita utangnya mudah, tapi nyaurnya susah, angel bulet. Bon. Dzu sa'atin ini maksud Ar-Rahman adalah tentang masalah fisik. Artinya tentang masalah kebutuhan jasmani. Min sa'atin saking apa kang den duweni, min sa'atin saking kenduwenane zu atau wong sing duwe mau, orang yang punya tadi. Al-wasilun secara hakikatnya dzu sa'atin adalah al-wasilun ilaihi. Yang dimaksud dzu sa'atin orang yang jembar hatinya adalah al-wasiluna ilaihi, orang yang sudah sampai pada Allah. Berarti ini ar-rahimnya. Berilah wejangan terhadap orang-orang dekat kau, apakah anak, istri, tetangga, teman, dan lain sebagainya. Kasih rezeki tentang masalah ajaran dinul haq ini terhadap mereka-mereka yang miskin,
hatinya miskin tentang ajaran dinul haq. Urusan diterima gak diterima bukan urusanmu. Kul anan nadhirum mubin, kata Allah. Wahai si fulan, kau jangan kakean cocot. Sampai no. Tugasmu itu hanya menyampaikan. Urusan mereka mau menerima atau tidak, ya udah bukan urusanmu. Sepenting sampaikan. Ini bagi dzu sa'atin. Kalau secara ar-Rahman, dzu sa'atin adalah kepunyaan apa yang ada pada dirimu yang berkenaan dengan urusan duniawiyah. Udah sedekahkanlah, udah tolonglah saudaramu yang terbelit utang. Tapi tak pesan, jangan minjami orang yang korupsi. Jangan pernah meminjamkan orang yang koruptor. Jangan. Tahu maksudnya? Begini. Misalkan saya ini adalah kepala desa. Sumber dana yang aku kelola dalam 1 tahun hampir 2 miliar. Secara fisik tidak saya laksanakan. Secara keuangan sudah tak ambil dari bank. Fisik tidak saya laksanakan. Loh, kok bank nyairkan? Karena saya membuat SPP. Apa? Surat bukti saya untuk mau menjalankan. Ketika itu sudah saya terima, tetapi tidak saya laksanakan. Saya buat mangkupurel. Wong lanang, Pak. Biasa nggih? Lho ya biasa. Burel niku pokoke duit gede, heeh. Burel iku kalau orang pelat ngomongnya gak burel, punel. Nah, wong pelat ya. Akhirnya ketika saat akhir tahun dalam pemeriksaan ada temuan. Bingung, Pak. Saya bingung karena diancam kembalikan 300 juta loh, Pak. Saya pakai. Sedangkan fisik nggak ada. Ketika saya diperiksa oleh inspektorat ada temuan yang intinya mau nggak mau saya harus mengembalikan bila mana tidak ada realisasi fisik. Saya bingung, Pak, otomatis cari utangan. Saya ingatkan, jangan pernah ngutangi orang yang seperti ini sekalipun itu orang dekatmu. Sebab jikalau kau menghutangi, hakikatnya kau mendukung terhadap dirinya untuk tahun ke depan. Carilah lubang yang lebih dalam. Tapi jikalau tidak kau utangi, saya menanggung sendiri, otomatis saya masuk bui, mboten. Justru masuk bui itu dijadikan saya sebagai pengalaman untuk ke depan tidak terjadi lagi. Jangan kau kira kau menolong itu mesti demi kebaikan. Enggak. Anda tidak akan pernah memberikan satu pelajaran terhadapnya. Makanya, Pak,
saya dapat kritik saran yang sangat membangun, itu mah menurut saya angka yang terbaik. Ya, kemarin itu saya rapat penetapan APBDes. Saran kritik dari warga saya luar biasa. Lebih-lebih beliau-beliau yang ada di lembaga BPD, saya ucapkan terima kasih. Beliau sebetulnya sayang terhadap kita. Dengan adanya kritik dan saran itu sayang sebetulnya. Tapi kalau kita tidak jembar hati, dianggapnya itu merotes dan lain sebagainya. Menurut saya justru itulah hal yang luar biasa yang harus kita temui. Makanya boleh panjenengan iku ngutangi, siji jangan memakai uang perempuan, dua jangan ngutangi orang-orang koruptor. Sebab jikalau kau hutangi orang-orang koruptor, pasti dia akan mengangan-angan bagaimana untuk tahun depan saya lebih seperti welut, bagaimana caranya biar nggak ketahuan. Itu pasti. Mohon maaf, ini pengalaman dan sharing saja. Barangkali di antara panjenengan itu ada yang jadi kepala desa atau orang-orang yang diamanai dengan uang rakyat. Seperti itu. Al-wasiluna ilaihi, maksud daripada dzu sa'atin min sa'atih itu adalah panjenengan yang sudah menerima ar-rahim dari Allah. Coba berikan terhadap anak istrimu, suamimu, orang dekatmu. Udah, urusan diterima gak diterima urusan belakangan. Ai isyaratun ila halil wasilina ilaihi ta'ala. Maksud dusya'atin adalah keadaan hatimu dalam posisi pada Allah, yang sudah sampai pada Allah, yang awalnya wa innahum lamma kharaju min sijni ru'yatil aghyar ila qada'i tauhid, yang asalnya kamu dulu hatimu sesungguhnya orang-orang yang terbelenggu di dalam mengimani selain Allah. Asal kita seperti itu, Pak. Asal muasal hati kita beriman itu selain Allah. Atau dikatakan ru'yatil aghyar, kita dibui oleh nafsu, dipenjara oleh nafsu, sehingga iman kita, mata hati kita melihatnya semuanya makhluk. Allah samar, Allah jadinya gaib. Asalnya kita seperti itu. Oleh karena Allah hidayahnya kita terima ila qada'i tauhid. Apa? Jenengan dimasukkan lapangan tauhid, pertama ilmu, kemudian laku. Kalau sudah seperti ini Bapak Ibu panjenengan, maka ku anfusakum wa ahlikum naro, ahlimu, anak istrimu, suamimu, saudaramu, liufik dzu sa'ah, kasihkan. Urusan dia menerima atau tidak urusan di belakang.
Waman qudira alaihi rizquhu as-sairuna ilaih. Waman lan utawi sapane wong iku kudira den batesi alaihi ngatasi man apa rizquhu rizkine man as-sairuna tegese wong iki padha ngelakoni ilaihi maring Allah suluk nang Allah. Iki berarti belum wusul ya. Kalau bahasa Ar-Rahim dia belum wusul. Barang siapa yang ada terbatasnya ruh terhadap Allah, padahal dia itu untuk mencapai makrifat Allah mungwae cuman aja belum sampai. Iki terbatas berarti. Bagaimana untuk anak dan istrimu sementara kau belum sampai ma'rifatullah? Barang siapa yang keterbatasan rizki, ya, kalau bahasa Ar-Rahman, sedangkan Anda itu satu sisi dalam proses untuk menuju dan bertemu Allah, bagaimana Anda melihat anak dan istri? Bagaimana? Bahasanya biqadril imkan. Udah seadanya dalam dirimu. Dalam keluarga uang 50.000 dimakan satu keluarga, jumlahnya itu orang 5, satu hari cukup mboten? Untuk saat ini nggak cukup ya, nggak cukup. Maksudnya gini, jangan kau menoleh pingin ikan pindang, sementaranya ada dadar jagung dan dadar pete. Paham maksud saya? Nikmatilah apa yang ada di depan kita, dengan begitu Anda akan sehat. Begitu loh Pak, yang muncul rasa syukur pada Allah. Tapi kalau Anda melihat tetangga Anda enak be yo iwak pitik, apalagi sempole, uang 50.000 kau makan satu hari satu malam dengan jumlah keluarga 5 orang. Zaman sekarang gak nutut, udah belikanlah semplok. Tahu semplok? Halo, apa ya semplok? Semplok itu dari pohongi loh Pak ya, dideplok, diparut, diberi kacang tunggak ya. Apa kacang tunggak? Gempo ayo. Ya wis gempo monggo. Sing penting bisa dibuat ganjel, sing penting kenyang. Gus, mangan boto ya kenyang Gus. Wis sak karepmu duduk panganan kok pangan karepmu. Maksudnya gini Pak, Masya Allah, kita yang dalam proses perjalanan ujian bertubi-tubi, begitu Bu nggih? Dulu suamiku gak lirik-lirikan ambek wong liya, saiki lirik-lirikan. Dulu istriku macem-macem, wes tak kandani yo panjenengan, saya kasih tahu, semakin tinggi derajat manusia di mata Allah, yarfa'illahu alladhina amanu minkum walladhina utul ilma darajat. Tatkala Allah mau mengangkat derajatmu di sisi Allah, itu pasti Allah akan mengujimu. Bapak Ibu ma'asyiral muslimin rahimakumullah, jangan heran kalau Anda sudah melakukan zikir sirul asrar, terus Allah menghadapkan ujian bertubi-tubi. Jangan heran Bapak Ibu,
Itu bentuk kasih sayang Allah, membekali dirimu ketika saat menghadapi nafsu yang lebih besar. Bahasa syariat, setan itu kalau nggoda santri ya setan tingkatannya dadi santri, nek sing digoda kiai setan itu dadi kiai, gitu loh. Jadi ben imbang maksudnya. Nah terus bagaimana kuncinya biar aku bisa lolos? Mudah, dengan bahasa sistem mudah, entah laku nih mbuh aruh, entah lakunya tergantung kita masing-masing. Cuman satu saja, lihatlah hidupnya, jangan kau lihat makhluk. Udah, itu aja. Lah itu akan jadi mudah Bapak Ibu manakala sudah terbiasa Anda. Kalau tidak terbiasa akan kesulitan juga. Makanya dikasih Allah waktu 24 jam kita gunakan untuk hati senantiasa menyambung rasa terhadap hidup pada dirimu. Adalah itu. Yes. Wa man qudira alaihi rizquhu asairu ilaih. Ya sudah, apa yang ada di depan itu kita makan, udah kita nikmati, baru nanti akan muncul rasa syukur pada Allah. Makanya kami kalau bicara tentang dakwah di luar, tausiah di luar, jangan bicara masalah bisaroh. Saya nggak pernah mentarif bicaroh. Ngerti bisaroh? Bayaran. Gus jenengan budal, iya pakai mobil, bensin dan lain sebagainya, tenaga. Nguniku sempat ada yang tanya, pinten Gus? Nguniku aku jawab iku rada getem. Dalam hatiku ada pertanyaan, kenal tauhid apa gak ini? Nek gak kenal tauhid lah kok teko. Oh nek wis kenal tauhid kok sik teko. Ngoten ta. Kita sudah diingatkan dalam makalah ini. Apa? Makalah yang kedua, wa man qudira alaihi rizquhu asairu ilaih. Posisimu kalau sudah perjalanan menuju Allah cuman belum sampai pada Allah, jangan kakean cocot ya wis nikmatono. Tapi kita harus yakin, apa bentuk sega enak apapun yang dihadapkan Allah, itu pasti Allah punya maksud rencana yang tersendiri demi kebaikan proses perjalanan ruh kita pada Allah. Itu pasti Bapak Ibu. Walaupun Anda dulu belum pernah collab itu bisnis hancur. Ketika sudah melakukan kholwat, lah kok collab? Nah, sampai jangan curiga nang Allah. Udah, jangan suudon. Waduh, ternyata ngaji ngene iki akhirnya tambah rusak dunyoku. Aku ya jawab keteruha. Ini baru kali ini tahu. Setiap kali mau saya beat atau sasi Ramadan kan sudah saya katakan terlebih dulu, Anda mengkaji hal ini, mengikuti ajaran Rasulullah seperti ini, Anda siap sudah tinggalkan selain Allah belum? Kalau belum, silahkan keluar. Saya tidak mau ngengkremi endok sing ndok pungkasane jebule gak netes. Buat apa? Didadar po ya langsung. Artinya kalau memang sudah betul-betul Anda itu dalam hati untuk menuju dan bertemu Allah, ya sudah, jangan tanggung-tanggung kita.
Kata orang Jawa, kalau nyemplung jangan cincing bles nih ay. Enak nanti bles sampai ndase tok. Utawa sikile tok. Wis iso jawab ngono kok. Mesisake. Udah, kalau sudah ke situ tinggalkan selain Allah. Apakah kesenangan dunia berbentuk apapun, sekalipun jasad ini kita masih gembul, silakan, nggak apa-apa, tidak apa-apa. Harusnya seperti itu, Bapak. Bapak Ibu hadirin jamaah rahimakumullah. Makalah yang pertama tadi itu menunjukkan bahwasannya kasih sayang Allah yang berbentuk Ar-Rahim itu harus disampaikan terhadap orang-orang dekat kita. Allah juga ketika saat menyampaikan itu adalah orang yang terpilih, Bapak Ibu, yang disebut sebagai orang yang ihsan. Itu orang yang sudah disaring Allah. Kan asalnya sebelum ihsan kan gini, Bapak. Pertama adalah kafir, ingkar. Disaring Allah Islam, disaring Allah iman, disaring Allah ihsan. Disaring terus disaring. Ini kalau konteksnya secara tahapan hamba menuju Gusti seperti ini. Berarti orang yang sudah duduk di muraqabah, orang yang sudah menerima ajaran Rasulullah di jalur dinul haq, hatinya bisa menerima itu, yakin itu adalah orang yang dipilih Allah, sudah disaring imannya oleh Allah. Yang tadinya kita beriman terhadap selain Allah, ada iman selain Allah, iman makhluk yang berperan, disaring Allah. Ketika saat dihadapkan ajaran ini ditegaskan, ini loh teorinya, kamu jangan beriman pada selain Allah, selain hidup. Allah itu sik nama, malaikat itu yo makhluk, Allah nama itu makhluk, Rasul itu juga makhluk. Begitu, jangan beriman terhadap itu. Imanlah hidup di situ. Kan ada 6, Pak ya. Kalau dalam syariat itu ada 6. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Amantu billahi wa malaikatihi wa kutubihi wa rusulihi wal yaumil akhiri qada qadar. Iki lho jadekno siji, Pak. Menurut maksud saya. Jadi satu berarti hidup yang berperan. Tatkala ilmu tentang ahadiyah menuju ahad ini sudah diterima, iki ajaran Rasulullah ahadiyah menuju ahad ya. Kul sampaikan Muhammad tentang legalitas Allah iku ahadun ahad, kul huwallahu ahad. Sampaikan, terangkan caranya bagaimana bisa ke ahad lewat ahadiyah. Ahadiyah itu menggabungkan, melihat hanya hidup pada banyak. Ini kalau sudah ada iman di dalam hatimu yang berperan, itu bukan nama Allah, bukan nama malaikat, makhluk KB, itu artinya hidup, maka ini orang sudah melakukan ahadiyah, proses menuju ahad. Makanya ajaran dasar tauhid saya kasihkan semuanya, akhirnya paham. Inilah yang dimaksud makalah yang awal itu. Ihsan sudah hatimu. Sampai Rasulullah dalam Sahih Bukhari mengatakan, anta budallaha ka'annaka taroh. Olehnya orang ini menyembah Tuhannya, menyembah Allah seakan-akan dia itu bisa melihat Allah. Itulah maksudnya rasa dulur, itulah maksudnya iman, saudaraku ya ikhwani. Itu adalah iman.
yang tidak bisa kau tukar dengan apapun. Setelah itu barulah terus proses Su'aul Basiroh ini ke Ainul Basiroh. Allah menganggap bersih hatimu dari selain Allah dikarenakan tiap saat dan waktu imanmu kau pupuk terus, maka Allah memindahkan dirimu dari Su'aul Basiroh ke Ainul Basiroh, bertemu hidup. Kalau sudah bertemu hidup baik di dalam maupun di luar dirimu, itulah banyak tapi tunggal. Ya, banyak tapi tunggal. Anda pasti la khaufun alaihim walahum yahzanun. Gak ada rasa khawatir, rasa gelisah ketika menghadapi persoalan apapun, karena sudah menancap dalam hatimu yang berperan hanyalah hidup. Begitu. Kalau sudah begitu, maka bagaimana anak dan istrimu, suamimu, putumu, mantumu, udah bimbinglah dia. Makanya bahasanya adalah liumfik dzu sa'ah min sa'atihi. Wajib kau laksanakan itu sesuai dengan kemampuan pada dirimu. Ini ar-Rahim, ini ar-Rahim. Jadi jangan mikir dirimu sendiri, sebab Quran Allah juga katakan ku anfusakum wa ahlikum nar. Makalah beliau katakan arif nafsaka arif nafsaka auladaka wa azwajaka billah. Kenalilah dirimu. Jikalau kau sudah mengenali dirimu, kenalkanlah anak istri terhadap billah, terhadap Allah. Kenalkanlah anak dan istrimu terhadap Allah. Ini sangat jarang, Pak, dikedepankan di dalam masyarakat kita. Yang paling banyak, kenalkanlah anak istrimu dengan urusan dunia. Kok ondokno, kok ingoni apa anakmu sisuk? Bojomu kok ingoni apa? Bojone kok ingoni apa? Oleh penggawean apa? Kadang-kadang itu, Pak. Dadi apa anakmu kok ondokno? Begitu, Pak. Kono di sekolah sing jelas kono. Kalau bisa yang negeri, hasilnya kuliah negeri lah. Jadi dikenal no penggawean, dikenal no urusan dunia. Ini fakta di lapangan seperti itu. Mengapa demikian? Karena masyarakat khususnya umat Islam tentang masalah dinul haq itu ditutup rapat. Bagaimana kita bisa mengenalkan anak istri kita pada Allah? Lah, keterangan tentang pembukaan dinul haq ajaran Rasulullah itu ditutup-tutupi. Ya otomatis, Pak. Otomatis. Lah, untuk mulai tahun 2014 ini sudah dibuka lebar. Ya. Dibuka lebar kita untuk mengenalkan anak dan istri kita, suami kita terhadap Allah. Urusan anak istri suami itu mau menerima atau tidak, itu bukan urusanmu. Muhammad, janganlah kau bersedih hati terhadap salah satu di antara umatmu yang menolak ajaran ini. Jangan bersedih, Muhammad. Tugasmu adalah nadhirum mubin, hanya memberikan peringatan yang jelas. Urusan nanti apa kata
belakangan, sing penting sampai no, walaupun itu dianggap berat tetap sampaikan. Nah, kemarin aku juga dapat press dari beberapa ulama yang tersohor, gak usah saya bilang masalah statusnya, inisialnya, gak usah. Yang intinya adalah menuduh bahwasannya ajaran saya di dalam pondok pesantren Miftahul Ulum Jaya Baru adalah sesat. Tapi anehnya saya beri satu pertanyaan nggak bisa jawab. Apa pertanyaan saya? Pertama, di dalam Al-Quran tentang bicara masalah sholat memakai kalimah koma, tidak fa'alah. Kita sepakat koma itu menjaga, harus khusyuk, iya. Pertanyaanku, sudahkah kau melakukan sholat itu sesuai dengan Quran khusyuk? Gak gelem jawab, malah nomor kutip loh. Sip ngoten, langsung tak kei jempol papat ndukur nih nisor. Bapak Ibu, mohon maaf, berabad-abad di dalam surah Al-Hijr ayat 39 39 sampai 42, saking rapete iblis nutupi ajaran dinul haq ini, Pak, ditutupi. Mengapa iblis nutupi ajaran dinul haq ini? Supaya manusia itu masuk dalam perangkap surat Ibrahim ayat 3, wa yastahibbunal hayatad dunya 'alal akhirah wa yasudduna an sabilillah wa yabghunaha iwaja, biar masuk perangkat 3 ini. Apa perangkat 3? Pertama, biar mereka umat manusia terlena dengan keindahan kenikmatan dunia. Kalau sudah terlena alal akhirah, pasti akan melalaikan Allah. Pasti itu, Pak. Dibikinlah bagaimana jiwa atau ruh umat manusia itu terlena dengan keindahan dunia. Ya, mari jadi ketua RT naik RW, RW naik kadus, kadus naik kepala desa, kepala desa naik bupati, bupati naik gubernur, gubernur naik presiden. Biar apa? Terbuai dengan keindahan dan kenikmatan kesenangan dunia. Memang dibikin wa yastahibbunal hayatad dunya, menjadikan hal itu supaya mereka bersukaria, bercinta. Dengan begitu alal akhirah mereka akan melalaikan Allah. Mohon maaf, pangkat derajat sebagai kiai iku nggih hubus syahwa lho, Pak. Seneng toh diceluk kiai? Raimu ya seneng tok, kabeh iku mayoritas sing gak nggawa tauhid lho ya. Seneng tok. Akhirnya bagaimana? Bersukaria dengan itu. Ya Allah ya Karim. Apalagi levelnya sudah tinggi. Wah, pengikuti ribuan, punya pasukan sekalian, loh, kemana-mana dikawal. Nggak, ojo mana WC dikawal. Protap ini protap, protap. Ya nek bupati, Pak, ono protapi. Ada protapnya
kemanapun ada ajudan ya, pengawal, apalagi tingkatan presiden, pengawal tambah ketat. Gus Dur tok iki sing gak dikawal, metu teko istana soalan cekak, pengawale wedok, anake pisah. Subhanallah, hati kalau sudah duduk di situ ya seperti itulah. Wis, dan ini tidak akan menjadi persoalan, ganjelan, halangan bagi panjenengan yang sudah duduk di ahli syuhud. Nggak akan bisa menjadi sandungan, nggak bisa. Justru akan menjadi pijakan Anda untuk meluaskan tausiah atau dakwah Anda tentang dinul haq. Nggih. Ditutupi iblis berapa abad nih, Pak? Mulai zaman Sayyidina Ali sampai 2014 ditutupi. Yang satu tadi memang sengaja ditutupi disebab supaya manusia itu berkasih mesra ruhnya itu terhadap selain Allah. Kedua, wa yasudduna an sabilillah. Dia dihalang-halangi tatkala ada indikasi keterangan untuk berjalan menuju dan bertemu Allah. Dihalang-halangi, Pak. Contoh, sing ngalang-halangi tangan-tangan setan, tangan-tangan iblis. Ketika saat itu muncul sesat itu, nah ini ya, wes liyane terprovokasi sampai terjadilah kontak horizontal. Hukum undang-undang yang berlaku akhirnya masuk undang-undang, berarti masuk kategori dia itu pasal 170 junto 160 pengrusakan. Terjadi, Pak, seperti itu. Bahkan minimal dibunuh karakternya. Bagaimana tidak muncul? Bagaimana tidak muncul lagi? Berbagai macam opini, perang medsos. Wah, subhanallah. Yang terakhir, wa yabghunaha iwaja. Bahkan nafsiku menginginkan Anda itu berbelok arah, padahal Anda sudah mengenal, mengerti tentang ajaran dinul haq. Bagaimana caranya nafsu ini membikin kita itu enggak lekas-lekas uzlah, enggak lekas-lekas kholwat, enggak lekas-lekas zikir. Berbagai macam cara nafsu membikin itu, yang alasan katanya utangku si uke lah, anakku si cilik-cilik lah, bojoku si menor-menor lah. Aku nek ngrungokno ngene ku tak ewangi ngombe ae sik. Iki jenenge rob itu apa? Ngombe tubruk, nubruk apa iki? Sehat, Pak. Napa jenenge niki? Teh rempah-rempah berbagai macam. Napa jenenge bumbu pepek, ana kunire, ana kencure. Jane kula requestnya nih wis saiki gak ngono ae. Babah lah rasane getir-getir titik ngono. Sing penting sehat. Nah ngoten ya. Tapi bukan berarti kopi gak tak ombe, Pak. Tetep tak ombe lho, ngono lho. Wis, memang ditutupi dengan cara seperti itu supaya padahal sudah dikatakan ulaika fi dhalalim ba'id. Tangan-tangan setan itu jelas jalannya itu yang amat apa? Jalannya itu sesat yang amat jauh. Ulaika utai mengkunu tangan-tangan setan. Iku fi dhalalim ba'id, jelas di dalam kesesatan yang jauh. Ini akan sadar
manakala hatimu sudah masuk di ranah muraqabah, apalagi di musahadah. Wis. Tapi toh kebocor juga, Pak. Sehingga ketika saat saya menyampaikan tauhid la ilaha illa anta yang melahirkan dzikir sirul asror, la ilaha illa ana yang melahirkan dzikir fana'u dzikri, mencak-mencak, Pak. Iki jenenge mesisan perang iki. Jenenge mesisan perang. Dulu memang tak kira nggal titik. Cek gak kaget sampean. Atau nyerempet, tapi manakala nanti sudah waktunya cara bom ngono wis nuklir. Bah kaget bah gak ngono wis. Itu memang proses, Pak. Jenengan lahir gak mungkin langsung diweni sego jagung atau nasi, gak mungkin. Isih mimik susu ASI wencer. Karena lambungnya anak kecil derek mampu, Pak, kasih yang halus-halus. Nanti berapa bulan, berapa tahun kita kasih bubur, makanan halus. Nanti ada waktunya makan nasi, itu ada waktunya sendiri. Melatih lambung sama jenengan, ya saya kasih enteng-entengan lah. Nanti kalau sudah waktunya la ilaha illa anta harus saya sampaikan yang melahirkan sirul asror, udah. Apalagi sampai la ilaha illa ana sebagai puncak tauhid beliau Rasulullah, para utusan Allah, udah. Urusan mencak-mencak kepanasan nggih monggo, sing penting aku sudah siap segala apapun resikonya yang terjadi. Udah, Bapak Ibu hadirin jamaah rahimakumullah, sebagai kesimpulan, rizki pemberian Allah terhadap hambanya macam dua, Ar-Rahman dan Ar-Rahim. Ar-Rahman ini ada kaitannya dengan urusan jasmani, itu diberikan terhadap seluruh umat manusia, baik yang ingkar maupun yang taat, baik yang beriman maupun yang tidak. Tapi kalau Ar-Rahim itu hanya diberikan terhadap mereka yang taat atau mereka yang beriman. Yang dimaksud yang beriman ini adalah mereka yang hatinya sudah di titik menerima ajaran dinul haq Rasulullah, hakikat menuju ma'rifat. Oke, itu apa yang bisa kami sampaikan. Kita masuk pada session tanya jawab dan dialog. Barangkali ada yang perlu ditanyakan, kami persilahkan. Mungkin malam hari ini ada yang bertanya dari Tegal lewat WA. Nanti setelah di majelis selesai, boleh jamaah yang ada di Tegal mungkin ingin langsung tanya lewat VC, kami persilahkan. Sekarang kita memberikan yang ada di majelis, monggo kami persilakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Gus, sebelumnya saya mohon maaf, saya mau bertanya, setiap orang yang akalnya off atau sudah tidak aktif, apakah bisa dikatakan orang itu sudah makrifat kepada Allah? Mohon penjelasannya, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Apakah seseorang yang akalnya itu sudah off, itu sudah dikatakan ruhnya makrifat pada Allah? Itu ada dua jawaban. Jawaban pertama, apakah off-nya itu dikarenakan selain Allah, dalam arti selain Allah ini prosesnya dirinya
ketika saat di dunia hatinya kepana. Sebab ada Pak, seseorang ketika saat mencalonkan satu bupati kadung tek ukeh gak dadi, akhirnya terus gendeng. Ada ya, tapi saya tidak bicara di daerah mana, enggak. Kalau toh memang betul-betul hatinya itu mencari pangkat kedudukan seperti itu duniawiyah, terus menjadikan stres, ini saya jawab tidak Pak. Tapi tatkala orang itu berjalan fisabilillah menuju dan bertemu pada Allah, ruhnya terus Allah kasih yang namanya akal itu off, maka bisa jadi inilah yang kami sebut sebagai majdubun. Orangnya zat, orangnya majdubun, perilakunya jadhab. Kalau ini maka bisa dipastikan, sebab mereka la yarawuna li anfusihim, mereka sudah tidak lagi melihat selain Allah. Akalnya di-off-kan Allah, akhirnya hatinya itu tetap di dalam naungan atau genggemane Gusti Allah, atau apa genggemane ini namanya apa? Genggaman Allah. Dia selalu bersetubuh dengan Allah. Ojo bersetubuh larek apa sih ini? Bersenggama ngono wis. Padha ta? Ya wis mesisan yaitu. Jadi Bapak di sini ada dua jawaban. Jawaban pertama, apakah dia kalau dia itu hatinya niatnya mencari selain Allah, terus tidak keturutan, akhirnya dadine stres, udah akal off, ya sudah. Terus yang kedua, kalau dirinya itu memang awalnya itu menuju dan bertemu Allah, tengah jalan kok dia stres, ya wis, bisa jadi itulah yang disebut majdubun itu di situ. Kalau betul-betul seperti itu. Terus bagaimana orang tidur? Lah gitu toh. Kan akalnya juga di-off-kan Allah. Makanya tidurnya ahli hijab dan tidurnya ahli zuhud iku gak podo. Nek ahli hijab umpama berangkat budhal mate ya ning alam barzah. Nek ahli syuhud nang nanggone alam lahud, gembul dadi siji ambek para kekasih Allah. Nggih, ada lagi? Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi. Salam takdim Buya. Ngapunten kula saderenge. Begitu di dalam musyahadah kula selalu konsisten jalani fana dzikri, lajeng merasakan alam di bawah sadar. Kula seakan bersenggama sampai menikmati surga di dunia. Nggih ngapunten, kula niki pun pekat pati bertahun-tahun mboten nate kepok senggol napa malih kula pun diabetes, ibarat pun mupus mboten wonten birahi sama sekali. Ngapunten Buya, nopo niku yang dinamakan kasmaran, nopo niku yang dinamakan klimak? Mekaten. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kasmaran, rindu dan bercinta. Seseorang tidak akan pernah ada rasa rindu atau kasmaran untuk bercinta bertemu kecuali mereka yang sudah
masuk di dalam muraqabah. Seseorang tidak akan pernah bisa masuk di dalam muraqabah manakala orang itu tidak membawa dan mewarisi zikir tanpa nama, zikir tanpa sifat. Itulah yang kami maksud sirul asrar. Benar apa yang jenengan katakan, kasmaran, rindu, tetapi ini nanti akan meluap rindunya manakala cintanya sudah bertemu. Inilah yang kumaksud, ruh itu sudah kembali pada Allah. Inilah yang kumaksud, ruh itu sudah sampai pada musyahadah. Ruhnya mana? Tidak ada. Laksana air hujan ketika turun masih kita sebut itu air hujan. Tatkala sudah sampai pada lautan mana, nama air hujan itu sudah tidak ada. Itu namanya kembali. Di Al-Quran juga hak, inna lillah wa inna ilaihi rojiun. Yang namanya kembali itu leburnya semua selain daripada Allah atau selain daripada hidup. Begitu. Nggih. Ada lagi, monggo. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kepada Gus Mukhlason yang dirahmati Allah, pertama-tama saya mengucapkan alhamdulillahirabbil alamin. Mohon izin bertanya, Gus. Di dalam ajaran Islam tentu kita tidak asing lagi dengan istilah kata syariat, thariqah, hakikat dan ma'rifat. Yang saya ingin tanyakan adalah di dalam menjalankan ibadah syariat, misalnya menjalankan ibadah sholat berjamaah, lebih-lebih posisinya menjadi seorang imam, bagaimana sudut daripada hakikat? Apakah perlu memfanakan atau bertajali di ahad, atau cukup dengan mengakhadiahkan saja atau dengan muraqabah saja? Cukup sekian, Gus. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kita lihat dalam surah apa itu? Saya lupa. Hafidhu alas solawati was solati was solatil wusta. Hafidhu padha ngreksa sira kabeh, jagalah alas solawati ay al maktubati, alal maktubati, salat 5 waktu itu jagalah. Tetapi di sini ada wassolatil wusta. Inilah salat hakikat, salat tengah-tengah, salatnya ruh. Kalau alas sholawah yang pertama, ya, ini salat secara fisik, jasad. Sholawati ini memakai terjemah ay al maktubah, 5 waktu itu, zuhur, asar, maghrib, isya, subuh. Wassolatil wusta, inilah sholat tengah. Apa? Sholat hakikat. Melihat dari ayat ini,
Terusnya ayat waqumu lillahi qanitin ay khashiin. Tegakkanlah sholat itu dengan khusyuk. Jadi tatkala kau sholawat ini tanpa wassolatil wusta, jangan harap bisa khusyuk. Ulama sak dunya syariat gak iso jawab. Meneng jegideg kaya ugeg-ugeg. Padahal faktanya apa? Fakta di lapangan hati tidak bisa khusyuk, Pak. Hati tak buka pisan, buka-bukaan nih. Ya. Wassolatil wusta kalau tidak dijalankan, pasti hati ini terkuasai oleh nafsu sehingga lari ruh ini terhadap selain Allah alias urusan dunia. Dan itu pasti, Pak. Kita tinggal ngakoni ae gak wani. Masalahnya status kita sudah pakai serban ngalor ngidul ya. Ya tak buka pisan. Memang seperti itu. Tetapi bukan berarti beliau-beliau yang bersorban itu mesti tidak al-wusta. Enggak. Tetap saya husnudon. Sesuai dengan pertanyaan Mang tadi adalah wajib Anda ini merealisasikan sholat wusta. Hakikat berarti tajalli. Prosesnya dari zikir sirul asro sampai ke fana'u dzikri. Wajib, Pak. Karena di belakang ayat ini ya ada terusnya. Ada terusnya, Pak. Coba dikoreksi di surat apa itu? Waqumu lillahi qanitin. Qanitin iki memakai makna khosyiin. Tegakkanlah sholat itu lillahi hanya karena Allah, qanitin khali khusyuk. Piye khusyuk iku, Pak? Khusyuk iku ati sampean iku wis gak kelingan utang. Hahaha, berarti ketok nek. Lah, lho nggih, Pak. Hati ini gak kelingan bisnisnya, tapi kelingan sak jerone sinten hidup. Pasar biasanya pasar, gak kelingan pasare, tapi hati teringat siapa di dalam pasar ini. Tiada lain kecuali Allah. Larinya ke situ. Jadi nafsu nanti berupaya Anda dimasukkan, misalkan Allahu Akbar, di belakang anak kecil-kecil rawame. Akhirnya masuk di dalam yang rame siapa? Allahnya. Allah rame nggih. Iya, Pak, seperti itu memang. Seperti itu. Jadi wajib Anda bertajalli, wajib urusan. Nanti keliru kabeh rakaatmu, ojo dipikir. Ya lain kali ojo dirasakno imammu nek wis. Allahu Akbar, maghrib 3 rakaat. Dadine 10 rakaat. Wis gak apa-apa. Memang akalmu dilalaikan Allah dari hitungan, terus hatimu terbelenggu dalam kenikmatan bertemu Allah. Ya sudah, urusan jamaahmu iku muring-muring ning mburi subhanallah, subhanallah.
dikira Anda orang budek ya. Udah no problem. Ya meneh gak usah didadekno imam wis ngono kok repot. Nah. Iku ajaran diki maghrib 10 rakaat. Sakjoke ngaji Jawa Baru sholat dadi maghrib dadi 10. Kita tidak mengerti di dalam hati beliau bagaimana. Wong beliau proses-proses dalam ke Allah. Nanti kan juga tidak. Akalnya dibersihkan Allah, akhirnya bisa akal ini menghitung rakaat, hati tidak akan pernah ikut campur. Begitu nanti selanjutnya. Nggih. Ada lagi. Mungkin yang di Tegal silakan masuk di jalur 0856 328 3282561. Mungkin sebagai informasi aja untuk WhatsApp atau WA itu di jalur Indosat. Nanti selepas pengajian ini yang telepon seluler ataupun telepon WA di jalur simpati ya. Jadi ketika saat saya menjawab WA itu biar nggak campur dengan telepon, jadi nggak sampai mengganggu saya membalas di WA. Jadi SMS WA itu tolong dilewatkan di jalur Indosat ya, 085632825561. Tapi yang telepon seluler ataupun telepon WA itu di jalur simpati 082 141 295 309. Mungkin di situ. Ya silakan yang di Tegal tadi minta waktu. Di Tegal minta waktu, di sana ada maber. Tahu maber, Pak? Nober. Nonton bareng iku apa? Hah? Nobar. Kalah ambek anak goreng sing nobar. Silakan masuk Tegal, silakan. Ya di majelis barangkali ada sambil nunggu.
Udah di majelis nggak ada Bapak? Ibu udah nggak ada? Oke, saiki malam tahun baru Samsiah, ngoten nggih? Samsiah itu matahari. Jadi hitungan tanggalan itu ada Komariah, ada Samsiah. Samsiah itu umum biasanya gitu. Hitungannya itu mulai masuk awal hari itu jam 12 malam ke atas sampai jam 12 malam itu hitungan Samsiah. Tapi kalau hitungan Komariah mulai surupe srengenge hurubu Samsi berarti maghrib ya, itu awal dari pergantian hari sampai maghrib lagi. Makanya di dalam Samsiah itu ada Januari, Februari, Maret, April dan seterusnya. Tapi Komariah hitungan awal bulan itu bukan Januari. Apa? Hitungan awal bulan miturut Komariah itu Muharram ya. Muharram itu awal bulan. Makanya ada istilah tahun baru Hijriyah, ada istilah tahun baru Samsiah. Samsiah itu umum. Biasanya sing Hijriyah itu dipakai hanya orang muslim. Orang muslim. Lah, Samsiah itu dipakai ghairu muslim. Bukan berarti kita orang muslim dilarang untuk merayakan tahun baru Samsiah, tidak. Itu bentuk apa sih? Kerukunan kita, tapi jangan berlebihan. Lah, Hijriyah itu biasanya hanya dilakukan oleh mereka-mereka yang di dalam agama Islam. Oke, ini kok mati lagi nyapo. Silakan Tegal masuk kembali, silakan. Anu aja pakai KFC Kak Popo, pakai sing telepon ke adik gambar iku apa jenenge Pak? Saluler, saluler, silahkan di 0856 ya, Indosat untuk malam hari ini. Untuk selanjutnya nanti kita pakai untuk telepon seluler itu pakai simpati ya. Non sewu Gus. Ya, silakan. Assalamualaikum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Dewi dari asli Situbondo, asli orang Tegal. Tapi saya kemudian domisili ada di Situbondo. Iya. Derek Tanglet. Tadi kan membahas masalah menghutangkan gitu. Menghutangkan. Lah itu saya punya satu ganjalan. Satu ketika ada tetangga mau meminjam uang, tapi karena saya tidak punya uang, saya punyanya perhiasan. Kemudian perhiasan itu mau dipinjam dan digadekan. Lah niku kan menawi digadekan kan termasuk riba nggih. Iya. Lah itu nopo diparengake nopo mboten? Diparingke dibolehkan atau enggak? Oh gitu. Sebaiknya diberikan atau tidak? Gitu ya. Ngaten nggih. Matur nuwun Gus. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bapak Ibu, ini tadi yang ditanyakan tentang hukum syariah ya. Kalau kita bicara hukum hakikat, kalau hatimu klik ya sudah, semua karena Allah, silahkan. Tapi kalau ini sampai kembalikan dari hukum syariat,
masih dipertimbangkan itu. Perkiraan manakala digadaikan itu ada mudorot terhadap diri jenengan ataupun dia apa ndak, apa mudorotnya. Kira-kira nanti di dalam penggadaian itu kan ada satu perjanjian, Pak. Kapan bisa mengambilnya dan lain sebagainya. Kalau tidak bisa sesuai jatuh tempo yang telah ditentukan, mudorot yang datang. Akhirnya Anda dengan yang kau hutangi itu pasti ada rasa nggak enak, hablum minan nas akan pecah. Lah, tetapi kalau ini disikapi dari sisi hakikat, kalau hati jenengan klik, free sudah gak nimbang-nimbang besok itu bagaimana itu urusan Allah, ya sudah nggak ada masalah. Begitu Bu, nggih. Nggih. Ada lagi? Ayo Tegal, muncul maneh. Nah, ini dari Tegal lewat WA. Oke. Pertanyaannya Allah ada di luar juga Allah ada di dalam. Bagaimana caranya supaya di dalam terus ketika insya Allah sudah di zikir asrori, piye maksudnya? Mungkin bagaimana terus berkumandang. Kalau itu yang dimaksud, maka jawabannya harus jenengan latih hatimu, kau sibukkan untuk berzikir sirul asror setiap kali nafas kau. Manakala itu mudahnya kau memakai media zikir media zikir sir atau media dengan perkara-perkara yang lain, silakan, nggak ada masalah. Begitu. Sudah cukup? Sampun Bapak Ibu? Iya, engkono RT ku melekan. Nggih, memang tak maklumi, gedang telo, godoh gedang, godoh telo, didik dang ben podo kroso. Bapak Ibu hadirin jamaah rahimakumullah, itulah apa yang sudah disampaikan oleh Allah terkait masalah ilmu sebagai pengetahuan kita sebagai hambanya, kekasihnya untuk sampai pada Allah yang sudah digelar estu bermanfaat bagi kita dan anak putu kita ila yaumil qiyamah. Lahumul Fatihah. Akhirul kalam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.